Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, tamu-tamu kami dari luar kota, juga para mustami radio yang turut menyiarkan secara langsung ceramah subuh di Masjid Raya. Kita ingin menyambut hati nurani umat Islam di Aceh. Jadi kita sepakat, bahkan di Indonesia, dalam perang Arab Israel kita berpihak kepada Arab, kepada Palestina. Kenapa kita berpihak kepada Palestina? Alasan hanya satu: Palestina itu Islam, sedangkan Yahudi itu memang Yahudi, ya. Laknatullah, Yahudi yang dilaknat oleh Allah. Sedangkan Palestina di samping seagama, seakidah dengan kita, juga Palestina tempat lahirnya imam besar kita, mujtahid agung, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di Gaza, tempat menjadi sasaran bom Israel, tapi bom itu bikinan Amerika, USA. Amerika pendukung utama Yahudi. Kemudian Inggris, Perancis, Jerman. Aneh kan? Negara-negara adikuasa, negara paling kuat di dunia, senjatanya, intelektualnya, macam-macam, hebat sekali. Amerika itu hebat, Inggris hebat, Perancis hebat, Jerman hebat. Tetapi kenapa Palestina tidak kalah? Kenapa? Inilah doa kita kaum muslimin dalam salat qunut nazilah. Setelah salat, imam tadi berdoa juga supaya musuh-musuh Allah itu, umat Islam sudah 2 miliar sekarang ini, kadang-kadang Allah menerima dari seorang saja, apakah orang tua, apakah santri, apakah jamaah masjid raya, jamaah masjid-masjid lain, satu orang saja diterima oleh Allah, kafir-kafir laknatullah itu akan hancur. Amerika jahanam itu hancur.
Inggris hancur, Perancis hancur. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjata orang-orang beriman. Maka harus yakin waktu kita berdoa. Ketika yang memimpin doa yakin, yang kita mengaminkan yakin, insya Allah diijabahkan oleh Allah. Yahudi itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau doa setengah hati, Allah pun tidak menerima. Cinta setengah hati juga tidak berguna. Misalnya kita mencintai seorang gadis, katakanlah kita pemuda, tapi setengah hati, kikir sekali kita. Nah, kita bilang I love you, aku mencintaimu, tapi si gadis itu nggak pernah kita bantu apapun, ya. Pasti si gadis itu tidak akan membalas cinta palsu kita. Tapi kalau cinta sejati, seorang pemuda itu mau berkorban apa saja demi si gadis itu. Ini perumpamaan. Kalau kita mencintai Palestina, saudara kita sama-sama Islam, harus cinta sepenuh hati, bukan setengah hati. Cinta pengorbanan kita. Ini kita pura-pura. Kita mengemis-mengemis sama Amerika supaya membantu kita, mengemis-ngemis sama Inggris supaya membantu kita, mengemis sama Perancis membantu kita, mengemis-ngemis sama Singapura membantu kita. Kalau Cina berpihak kepada Palestina, Cina mendukung Palestina, Korea Selatan mendukung Palestina. Tapi di tengah-tengah Nusantara, di tengah-tengah Melayu ini ada sebuah negara kecil pendukung Yahudi, Singapura. Tetapi kita menolong Singapura luar biasa. Tanpa didukung oleh Indonesia, Singapura itu bubar. Enggak ada apa-apa di Singapura. Beras dari Indonesia, air dari Malaysia, ya. Ada rumah sakit terkena. Kalau menteri-menteri Indonesia sakit ke Singapura, kalau orang kaya di Aceh ke Singapura, kalau orang kaya di Jakarta ke Singapura, membantu Singapura. Padahal Singapura itu adalah Yahudinya Asia Tenggara. Penduduk Singapura, ya, tidak lebih dari 3 juta. Umat Islam hanya sekitar 300.000 orang, ya, orang Melayu, termasuk orang Indonesia di sana, orang Jawa, orang Aceh di Singapura. Yang lain Cina semua, non Islam. Ada juga India di Singapura, Arab juga ada. Tapi Singapura mengakui Israel, dan semua barang-barang Israel itu dikirim ke Singapura. Dari Singapura barang-barang Israel itu dikirim ke Indonesia. Semua baju liwol dan sebagainya, celana-celana anak muda, segala-galanya, tas perempuan, semua ada di Singapura. Di Aceh juga ada, dari Singapura ke sini. Kita beli, kita dukung Israel. Tidak, tapi kita tidak pernah membeli barang-barang Palestina, kan begitu. Salah satu contoh yang milik Yahudi itu Aqua. Itu Aqua milik Yahudi. Tapi saya tidak boleh menyebut banyak sabun-sabun mandi, semua banyak sekali. Ya Tuhanku, cinta kita kepada saudara kita itu setengah hati. Sebenarnya kalau kita cinta karena Allah,
langsung kita putuskan hubungan dengan Singapura. Malaysia harus memutuskan hubungan dengan Singapura. Brunei putuskan hubungan dengan Singapura. Indonesia putuskan hubungan dengan Singapura. Akhirnya Singapura menjadi kota tua berhantu, tidak bisa hidup, orang akan pindah dari Singapura. Malaysia misalnya tidak memasukkan air minum, Singapura tidak bisa minum. Indonesia tidak memasukkan pasir, batu, Singapura tidak bisa membuat gedung-gedungnya. Itu Singapura adalah Yahudinya Asia Tenggara. Ini masalahnya. Ada hubungan diplomatik. Tetapi masalahnya bukan hanya Singapura, ya. Thailand ada hubungan diplomatik. Filipina, memang Filipina itu negara Katolik, ya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan, ya. Jadi cinta kepada Palestina harus penuh. Oh, hanya mungkin kita tidak mungkin datang ke sana untuk berperang, ya. Doa, kita berdoa, kita memberi donasi, ya. Itu insya Allah. Dan pagi ini di Masjid Raya ada zikir, juga di Taman Sari ada zikir. Nanti kita doakan supaya Allah membantu Palestina dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan musuh-musuhnya. Jadi bukan hanya Israel yang kita doakan dihancurkan oleh Allah, tetapi juga pendukung-pendukung Israel kita doakan. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Rezim-rezim zaman dulu hancur semuanya, tidak ada lagi. Baik rezim yang beriman maupun rezim yang tidak beriman. Kita pernah mendengar di Indonesia ini ada kerajaan raksasa Majapahit. Tidak ada lagi sekarang, tinggal nama. Kita pernah mendengar lagi Sriwijaya, tidak ada lagi. Yang beriman, kita pernah mendengar kerajaan Aceh Darussalam, tidak ada lagi juga. Di Timur Tengah, Daulat Bani Abbasiyah, tidak ada lagi. Di Turki Utsmani, tidak ada lagi. Memang dalam surah Ar-Rahman dikatakan oleh Allah, wa yabqa wajhu dzul jalali wal ikram. Jadi yang kekal itu Allah, sedangkan makhluk itu tidak ada yang kekal. Nah, maka kita tidak perlu ragu bahwa Amerika itu akan hancur. Itu sunatullah, ya. Kullu ummatin ajalun dalam Al-Quran. Setiap bangsa itu akan datang akhirnya, akan datang ajalnya. Amerika mungkin 200 tahun lebih sudah akan hancur. Karena Amerika itu zalim, mendukung Yahudi. Inggris itu sudah sangat lama, hampir 1000 tahun. Mereka itu kerajaan, juga akan dihancurkan oleh Allah, karena mereka itu zalim juga. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Sebenarnya apa yang kita saksikan tadi, seorang jamaah begitu emosional, ya. Itu bagian dari ceramah-ceramah mungkin juga. Mendengar ceramah saya, ceramah ustaz-ustaz yang lain, beliau seperti membela Palestina, ya. Membela Palestina. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Mungkin kita ragu-ragu pertolongan Allah. Tidak perlu ragu. Pasti Allah akan menolong. Seperti kita ulang-ulang kalimat dalam Al-Quran, liyuzhirahu 'alad dini kulli.
akan dimenangkan agama ini, agama Islam ini dari agama-agama yang lain. Memang Allah menguji. Kadang-kadang ujian ini terlalu berat, ya. Kalau kita saksikan di YouTube, kadang-kadang negara-negara Islam yang kuat diam. Arab Saudi diam, ya kan? Pakistan itu negara Islam yang kuat, punya nuklir, diam. Bangladesh diam. Indonesia bagaimana? Seperti diam juga, ya. Tetapi Allah sekarang seperti meminta kepada hambanya yang tidak beriman. Siapa yang tidak beriman? Negara-negara komunis, ya. Rusia itu komunis, Korea Utara komunis, Cina komunis. Mereka menyatakan mendukung Palestina. Nah, memang ketika kita yang beriman tidak peduli kepada saudara kita, Allah bisa menyuruh kepada orang-orang lain walaupun kepada orang komunis akan membantu Islam. Jangankan sama-sama manusia, kadang-kadang Allah juga menyuruh membantu kepada makhluknya yang lain. Siapa makhluknya yang lain? Para malaikat. Bisa jadi malaikat turun menjadi tentara-tentara Allah di Palestina. Nanti Palestina menang. Kenapa menang? Tentara malaikat, tentara Allah. Dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, 3.000 malaikat turun membantu Islam. Perang Afghanistan, kalau kita pikir-pikir tidak mungkin menang Afghanistan. Orang Afghanistan itu melawan Amerika, melawan Rusia, tapi kemudian Afghanistan menang. Dulu perang Aceh, tidak mungkin kita pikir Aceh menang, tapi kemudian Aceh menang. Ada tentara malaikat yang dikirim oleh Allah. Maka kita berdoa, ya Allah, turunkan tentaramu ya Allah di Palestina. Bantu ya Allah orang-orang yang beriman ya Allah. Hancurkan Yahudi dan musuh-musuhnya dan pendukung-pendukungnya. Jadi alhamdulillah, Iran itu Islam, walaupun mereka itu mazhabnya Syiah, mendukung juga Palestina. Yaman, jadi ada di situ Syiah Houthi namanya, juga sudah membantu Palestina. Jadi kita lihat nanti. Nah, apakah ini akan jadi perang dunia ketiga? Bisa jadi, ya, bisa jadi. Nah, mungkin Allah ingin memenangkan Palestina, ingin memberikan kemerdekaan kepada Palestina, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ini ada sebuah SMS dari Nyonya Udin Pelor di Peniti. Ustaz, saya ingin membaca kunut nazilah, tetapi saya tidak bisa, belum bisa menghafal. Apakah boleh saya berdoa dengan bahasa Aceh atau bahasa Indonesia mengutuk Yahudi? Boleh saja Bu, kalau ibu belum bisa menghafal kunut nazilah, dalam bahasa Indonesia saja atau dalam bahasa Aceh saja. Allah
Allah yang menciptakan bahasa, Allah mengetahui bahasa apa saja. Silakan kita berdoa dalam bahasa apa saja, yang penting kita mengutuk Yahudi laknatullah, mengutuk Amerika jahanam, Inggris, Perancis, dan negara-negara yang membantu Yahudi. Nggak apa-apa Bu, silakan. Tapi doanya itu jangan dengan emosi sekali. Lebih baik setelah salat tahajud, salat 5 waktu, berdoalah. Mudah-mudahan doa dari Ibu Nyonya Udin Pelor di Peniti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sampai di sini, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر